Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pembelajaran hari ini kita berjumpa lagi belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami, membaca puisi dengan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mencoba membaca, mendemonstrasikan puisi yang sudah kita baca. Nah, baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendemonstrasikan pembacaan puisi. Yang pertama, hal-hal yang diperhatikan sebelum membaca puisi. Yang kedua, hal-hal yang diperhatikan saat kita sedang membaca puisi. Apa saja hal-hal yang sebelum diperhatikan kita sebelum kita membacakan puisi? Yang pertama, tentu kalian sudah memilih puisi dan dipahami puisi itu dengan dibaca berulang-ulang kali sehingga isi dari makna puisi tersebut tidak keliru. Artinya, puisi yang harusnya dibaca bahagia tidak keliru dengan dibaca dengan perasaan sedih. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita sudah bisa pada pembelajaran sebelumnya itu kita sudah bisa memahami makna puisi yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah teks puisinya sudah ada, sudah dipilih. Yang kedua, coret-coret puisi yang kita akan bacakan. Bisa ditandai dengan garis miring 1, itu artinya tanda jeda yang pendek. Garis miring 2, jeda yang cukup panjang. Atau bisa dengan tanda panah ke atas, intonasi naik, tanda panah ke bawah, intonasi turun. Nah, itu puisi itu perlu dicoret-coret oleh kita ya. Teks yang sudah kita pilih dicoret-coret. Nah, yang ketiga, sebelum membaca puisi, kita harus percaya diri. Percaya diri itu penting. Percaya diri itu pentingnya. Kita sebagai pembaca puisi harus percaya diri. Juga anak-anakku sekalian yang sedang menyaksikan pembacaan puisi harus menghargai teman kalian saat membaca puisi. Dan yang terakhir, sebelum kita membaca puisi, atur pernapasan kita. Dengan pernapasan bisa dilakukan dengan memasukkan udara dari hidung, keluarkan dari mulut, begitupun seterusnya seperti ini. Nah, ini untuk mengusir demam panggung. Nah, kita kan biasanya nanti demam panggung. Setelah kita mengatur pernapasan, demam panggung itu akan sendiri dengan hilang. Ya, itu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membaca puisi. Itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membaca puisi. Sekarang hal-hal yang harus diperhatikan saat atau ketika sedang membaca puisi. Yang pertama, sikap sempurna. Sikap sempurna ini adalah sikap yang berwibawa, harus percaya diri. Dan yang kedua, teks puisi tidak menghalangi wajah. Nah, jangan seperti ini membaca puisi. Teks harus seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah permainan mata. Permainan mata membaca puisi itu harus ke teks seperti ini. Tapi tidak seterusnya membaca puisi matanya ke teks. Kita mainkan matanya ke penonton seperti ini. Penontonnya sebelah sana. Memainkan mata. Ini penting. Kemudian kembali lagi kepada teks. Selanjutnya atau langkah yang keempat yaitu artikulasi vokal harus jelas. Pengucapan huruf demi huruf itu harus jelas. Vokal, konsonan, artikulasi yang keluar dari setiap kata harus jelas. Yang kelima, gestur atau ekspresi wajah harus proporsional, tidak berlebihan. Boleh memakai ekspresi, boleh memakai gestur, tapi yang harus proporsional, tidak berlebihan, tidak
loncat-loncat, tidak histeris, tidak seperti itu. Membaca puisi itu ekspresi dan gesturnya harus proporsional. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah intonasi, tekanan, dinamik, dan tempo. Tekanan dinamik itu menekankan pada kata-kata yang dianggap penting. Contoh, matahari bangkit. Nah, berarti yang ditekankan adalah bangkit dalam sanubariku. Nah, penekanannya itu terhadap bangkit. Kemudian ada tekanan tempo. Tekanan tempo itu di mana tekanan lambat atau cepatnya pembacaan puisi. Seperti contoh yang di atas ini. Orang-orang miskin berbaris sepanjang sejarah, bagai udara panas yang selalu ada, bagai gerimis yang selalu membayang. Orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau tertuju ke dada kita atau ke dada mereka sendiri. Oh, kenakanlah. Orang-orang miskin juga berasal dari Kemah Ibrahim, Jogja, 4 Februari 1978. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mendemonstrasikan atau membacakan puisi dengan baik dan benar. Setelah ini, kalian siap-siap untuk membacakan salah satu puisi, baik dari buku teks. Di buku teks itu ada puisi Ibu karya Dezawawi Imron, atau dari teks puisi yang lainnya. Ya. Nanti setiap anak-anak mendemonstrasikan membacakan puisi tersebut. Nah, yang sedang menonton yaitu menilai teman kalian yang sedang membacakan puisi. Penilaiannya ada di atas ini ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya. Bapak cukupkan, dan pada pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mencoba memusikalisasikan puisi. Baik, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.